Melanjutkan cerita Inhuman Kiss yang pertama, cerita diawali dengan memperlihatkan Noi yang ditemukan oleh warga dalam kondisi tak sadarkan diri bersama tubuh Sa yang tidak lagi bernyawa. 20 tahun semenjak kejadian itu, Noi saat ini menjadi seorang ayah, namun istrinya meninggal akibat racun keraswe yang tertular dari dalam tubuhnya. Sebagai seorang ayah, Noi juga berperan menjadi ibu dari anaknya. Ia sudah terbiasa tatkala mendapati listrik korsleting di malam hari, lebih tepatnya saat memasuki tengah malam, karena setiap harinya selalu menyaksikan hal seperti ini. Setelah listrik kembali normal, Noi segera masuk ke sana untuk menemui putrinya. Ia mendapati Sao tetap bersikap normal seolah tidak menyadari akan apa yang dialaminya barusan. Yang ternyata Sao juga tertular garis keturunan keraswe semenjak masih dalam kandungan ibunya. ไม่เอาลูกน่ารักมากเลยจ้ะลูก Keesokan harinya, Noi mengajak putrinya ke gereja untuk menemui seorang pastor. Ia bermaksud mengecek kesehatan Sao karena semalam akan bertransformasi namun masih dapat mengendalikannya. Sehingga untuk mencegah perubahannya itu, si pastor pun akan menyiapkan ramuan untuk menahan keraswe yang tersembunyi di dalam tubuhnya. สาวสามารถควบคุมมันได้อะ ลูกมั่นใจใช่ไหมว่าสาวคือความรักที่เกิดจากลูกและดาเรน Sao yang saat ini masuk ke dalam salah satu ruangan tak sengaja menyadari jika ada seseorang di tempat itu, sehingga ia yang merasa penasaran lantas mendekatinya. Di sana Sao bertemu dengan seorang anak bernama Claude yang diketahui mengalami sindrom albino, terbukti dari warna kulitnya yang pucat sekaligus rambut berwarna putih. ก็คงไม่มีตัวไหนต้องตาย สาว Dan ya, akibat kedatangan ayahnya, Sao segera meminta Claude agar tidak mengeluarkan suara. Ia selama ini tidak pernah mendekati siapapun akibat penyakit yang dideritanya itu. Begitu pula Claude yang juga tidak memiliki teman akibat dianggap berbeda oleh anak-anak lain seusianya. ว่าแต่ทำไมต้องหลบด้วยเหรอ ไปก่อนนะ Keesokan harinya, Claude mendapati Sao tengah memainkan alat musik harmonika. Ia yang memiliki hobi menggambar lantas mengajukan diri untuk melukis wajahnya. Hingga tak lama, seekor burung yang mengalami luka pada bagian sayap tiba-tiba jatuh di dekat mereka akibat ulah anak nakal yang mengketapelnya. พวกนายไปทำมันทำไม มันไปทำอะไรให้ ไอ้เนี่ยก็เป็นแค่สัตว์พวกกูอ่ะเป็นคนคือมาเลย อย่าให้พวกมันนะเขา Bukannya merasa bersalah, ketiga anak laki-laki itu justru menghajar Claude yang dianggapnya tidak normal, di mana keanehan terjadi tatkala Sao yang terpancing emosi tiba-tiba mengalami perubahan dengan kedua matanya yang menjadi putih sampai akhirnya sesampainya di kamar, Claude yang mengalami luka pada bagian lutut lantas diobati oleh sang kakak. Ia diminta agar selalu melakukan perlawanan jika ditindas oleh orang lain, karena tidak lama lagi si kakak yang bernama Anan akan pergi keluar kota sehingga tidak akan ada lagi orang yang menolongnya jika sedang dalam kondisi seperti tadi. Melihat burung yang dibawa oleh adiknya, Anan menyuruh Claude agar segera menguburkan burung itu karena dengan luka yang dialaminya, kemungkinan besar tidak akan bertahan hidup lebih lama. Namun baru saja Claude memegangnya, burung itu pun kembali sembuh seperti sedia kala. Entah apa yang terjadi, Anan yang penasaran pun lantas melukai tangannya sendiri. Ia ingin melakukan percobaan demi mengetes keistimewaan yang ada pada adiknya. Dan sesuai prediksi, lukanya itu seketika sembuh hanya menyisakan bekas luka. Sehingga ia langsung menyarankan Claude agar merahasiakan semua ini dari siapapun termasuk ayah mereka sendiri. คุณพ่อก็ไม่รู้ มึงห้ามทำแบบนี้อีกเข้าใจเปล่าเข้าใจไหม Tibalah hari di mana Anan harus pergi. Claude merasa sedih karena ditinggalkan oleh sang kakak. Ia langsung menghampiri Sao karena tidak lagi memiliki teman dekat kecuali dirinya. Yang mana di situ Sao memberikan harmonika yang selalu dimainkannya tanpa mengetahui jika kuman keraswe dari mulutnya akan menular.
Keesokan harinya saat masih tertidur pulas, Claude mulai merasakan dampak akibat memainkan harmonika tersebut. Ia langsung terbangun tatkala menyadari jika Sao akan pergi dari desa ini, namun terlambat untuk berpamitan dan tidak mengetahui akankah mereka berdua dapat bertemu lagi di kemudian hari. 12 tahun berlalu, Sao sudah beranjak dewasa dengan si ayah yang mulai memiliki uban. Ia merasa sedih dengan nasibnya yang harus selalu mengurung diri akibat makhluk yang ada di dalam dirinya selama ini, yang karena obat penawarnya belum ditemukan, dirinya pun harus selalu meminum ramuan untuk mengontrol tubuh supaya tidak bertransformasi. งั้นแปลว่าสาวก็ต้องอยู่แบบนี้ไปตลอดชีวิตอะสิ Bukan hanya Sao, Claude juga menghabiskan waktu untuk melatih kemampuan melukisnya. Ia sampai saat ini belum memiliki teman satu orang pun dan sering menyendiri dalam kesepiannya akibat tidak berani menampakkan diri di hadapan umum karena sindrom albino yang dialaminya. Malam harinya, Krasue terlihat bergentayangan dan memakan jeroan bagong, di mana Sao yang baru terbangun dari tidurnya mendapati kamar sudah berantakan dengan darah yang ada di sekelilingnya. Mengetahui hal itu, Noi pun memutuskan untuk kembali menemui pastor demi meminta bantuannya. สาวไม่ได้กินยาเหรอลูกเนยรีบไปจับกระเป๋านะ Hewan yang dimangsa Sao semalam kini ditemukan oleh warga sehingga informasi terkait Krasue pun langsung disebarluaskan, di mana seorang bos sarden yang mendengar hal itu seketika terpacu untuk melakukan perburuan karena menurutnya makhluk tersebut akan menjadikannya terkenal sekaligus mendapatkan banyak uang. แกเห็นรูปสัตว์พวกนั้นไหมก่อนที่คนเจอมันรูปพวกนั้นมันก็เป็นแค่นิทาน Karena tidak ingin turun ke lapangan, si bos memutuskan akan menyewa jasa seseorang untuk melakukannya. Ia langsung menghubungi seorang pria bernama Pan yang dianggap sangat cocok dalam pekerjaan ini. เข้าใจแล้ว Setelah menyetujui tawaran si bos, Pan langsung menghampiri kedua putranya yang sudah lama piatu. Ia amat menyayangi mereka sehingga akan rela melakukan apapun demi membahagiakan keduanya meskipun dalam kondisi tubuh kurang sehat sekalipun. Kembali pada Noi dan putrinya yang sudah sampai di kediaman si pastor, mereka diberitahu jika kemungkinan besar racun dalam tubuh Sao telah berevolusi yang membuat ramuannya tidak lagi berpengaruh apa-apa. Dan karena harus mencari bahan baru untuk mengatasinya, pastor pun menyarankan mereka agar tinggal di tempat ini beberapa hari lagi. Kian lama tidak berkunjung, Sao akhirnya bertemu lagi dengan Claude, satu-satunya teman dekat semasa kecilnya. Ia merasa senang sekaligus takjub dengan kemahiran melukisnya yang semakin hebat. Menyadari jika harmonika yang dirinya berikan masih disimpan dengan baik, hal itu membuatnya sadar jika Claude selama ini sudah menunggunya. ว่าลูกเก่งกว่า Di tengah kebahagiaan itulah, Claude mendapati kakaknya baru pulang dari luar negeri. Ia yang mendengar jika Anan tidak akan tinggal lama lantas kembali murung saat mengetahuinya. Namun yang lebih penting, kakaknya itu pun mengingatkan Claude agar tetap menjaga rahasia terkait keistimewaan yang dimilikinya. มีเรื่องอยากถามอีกสักครั้งเหมือนกันยังทำแบบนี้ได้อยู่อะไม่ได้บอกใครใช่ไหม Setelah pastor berhasil membuat ramuan, ia meminta Noi agar mengizinkan Sao ikut ke kota menemani Claude karena menganggap jika putrinya itu harus setidaknya mengenali dunia luar mengingat usianya yang sudah beranjak dewasa. น่าจะดีกับสาวรู้ว่าไหมลูกเองก็เคยผ่านมาก่อนไม่ใช่เหรอ Dengan begitu, Sao segera menghampiri Claude untuk mengajaknya pergi. Yang mana setibanya di kota, ia pun terus meyakinkannya agar tidak perlu memperdulikan tatapan orang-orang yang menganggapnya berbeda. Sehingga hal itu membuat Claude merasa nyaman berada di sampingnya. ความฝัน Dalam perjalanan pulang, Sao mengungkap keinginannya yang ingin hidup normal seperti orang lain. Ia selama ini hanya mengurung diri dan harus meminum ramuan yang sama sekali tidak menyembuhkannya. Di mana Claude yang memiliki keistimewaan pun lantas mencoba ingin menyelamatkannya, tetapi
Dan ya, usaha yang dilakukan Claude sama sekali tidak membuahkan hasil, di mana Sao justru malah mendapati dirinya akan bertransformasi sehingga memutuskan pulang terlebih dahulu. Dan setibanya di kamar, ia pun semakin merasa sakit yang luar biasa sehingga... Sementara itu, Pan yang mengalami mimpi buruk seketika terbangun dari tidurnya, ia mendapati sebagian tubuhnya mengalami gejala aneh, sama seperti apa yang menimpa Jordi sebelum bertransformasi menjadi kerahang waktu itu, yang ternyata Pan juga merupakan salah satu dari makhluk tersebut. Setelah rasa sakitnya mereda, Pan segera pergi menemui si bos demi mengambil uang muka. Namun setibanya di sana, ia dibuat terkejut tatkala menyadari jika kelompok itu ternyata juga mengelola bisnis penjualan anak. Dan karena si bos mengancam akan mengambil kedua putranya jika tidak berhasil, maka Pan pun harus berusaha keras demi memenuhi keinginan bosnya ini. รีบจับกระเสริมให้ฉันเด็กที่อยู่ในนั้นอาจจะเป็นลูกแกก็ได้ Dalam perjalanan pulang, Pan yang memilih tidur di dalam mobil terbangun akibat mendapati tubuhnya mengalami reaksi. Ia yang menyadari jika anak buah si bos terus memantaunya segera mengambil obat untuk menghentikan reaksi. Namun apa yang terjadi? Keesokan harinya, warga termasuk Noi dibuat hariwang tatkala menemukan hewan ternak yang sudah dalam kondisi dibabacak, di mana Sao yang menyadari jika hal itu adalah perbuatan makhluk yang ada di dalam dirinya lantas merasa kesal dengan nasib yang dialaminya selama ini dan menolak tawaran Claude yang ingin mengajaknya jalan-jalan. Takut jika warga akan mengetahui tentang putrinya, Noi memutuskan kembali pulang ke kampung halaman. Ia khawatir ke depannya akan semakin buruk sehingga tidak memiliki pilihan lain kecuali harus mengamankannya, di mana Claude dan Pastur tidak dapat menghentikan kepergiannya itu. Anan yang juga mengetahui Sao adalah Skraswe menghampiri Pastur untuk memberitahukan hal yang menurutnya patut dicoba. Ia merasa jika suntikan Hyperium yang berfungsi untuk mengobati penyakit menular dapat mengatasi masalah ini. Namun karena Hyperium hanya digunakan pada hewan, dirinya sendiri belum mengetahui dampak apabila menggunakannya pada tubuh manusia. Are you free day after tomorrow? There's something there I want to analyze. Sementara itu, Sao yang sedang tertidur pulas kembali mengalami reaksi luar biasa, membuat Noi langsung bergegas menghampiri kamar putrinya karena menyadari akan hal itu. Dan tepat saat setelah Kraswe lepas dari tubuhnya, tiba-tiba sempat terpikir untuk mengambil senjata api demi mengakhiri mimpi buruk ini. Noi mengurungkan niatnya karena tidak ingin kehilangan sang anak. Ia hanya bisa bersedih sambil menahan pintu agar Sao tidak berkeliaran mencari hewan ternak lagi. Keesokan harinya, Noi didatangi Pastur dan kedua anaknya. Ia diberi ramuan hasil racikan baru untuk diminum oleh Sao. Dan meskipun ramuannya belum terbukti berkhasiat, setidaknya Pastur akan ikut membantu jika nantinya terjadi sesuatu. ผมคิดว่ามันคงไม่ได้ผลแล้วหรอกครับ มีอะไรเราจะได้ช่วยกัน Claude yang memiliki kemampuan istimewa meminta izin kepada kakaknya untuk mengobati Sao, namun permintaannya itu langsung ditolak karena akan beresiko jika belum mengetahui dampak jika melakukannya. Yang bersamaan dengan itu, Sao kembali mengalami reaksi pada tubuhnya sehingga dengan cepat, Noi segera menghampiri Sao untuk menenangkannya, yang mana efek ramuan dari si Pastur rupanya masih belum berfungsi dengan baik, namun bisa mencegah Kraswe keluar dari dalam tubuhnya. Dan karena ayahnya sendiri tidak sanggup untuk mengatasi masalah ini, Claude pun memutuskan untuk mencoba keistimewaannya, tetapi Sao
Meskipun berhasil ditenangkan, Claude merasa dampak dari keputusan sepihaknya itu, ia langsung dibawa ke kamar lain dengan si pastur yang mulai mengetahui cara untuk mengobati Sao dengan memanfaatkan keistimewaan Claude. Pastur berencana akan mengambil darah untuk dicampur pada ramuan yang tentunya memancing amarah Anan saat mendengarnya. We use Cloud's blood to make a vaccine. Di tengah perdebatan, Claude yang tersadar dari pingsannya memberikan izin kepada si pastur untuk melakukan uji coba itu. Ia sama sekali tidak keberatan jika harus mati, asalkan Sao bisa sembuh dari penyakit yang dideritanya selama ini. เขาแน่ใจป่ะ Keesokan harinya, Noi yang tengah menyiapkan pistol dihampiri Anan yang penasaran terkait apa yang akan dilakukannya. Ia menjelaskan jika selama ini dirinya tidak dapat tidur nyenyak setelah mengetahui jika Sao adalah Krasue, bukan karena takut dihabisi oleh anaknya sendiri. Noi justru khawatir akan keselamatan putrinya dari makhluk kerahang yang selalu makan jantung Krasue untuk bertahan hidup. กระหังพวกมันต้องกินหัวใจกระสือเพื่อให้มีชีวิตรอด Malam harinya, pastur yang baru selesai membuat ramuan dari darah Claude tiba-tiba dibuat terkejut akan kemunculan sesuatu dari belakang yang ternyata... Dalam situasi ini, pastur yang sudah mengetahui jika Pan adalah kerahang lantas memintanya agar bersabar terlebih dahulu. Ia ternyata selama ini juga selalu berusaha keras mencari obat penawar demi menyembuhkan penyakitnya, tetapi... Mendengar suara keributan, Anan segera masuk ke sana disusul Noi yang datang belakangan. Ia dibuat terkejut tatkala menyadari jika saat ini ayahnya sedang sekarat akibat diserang oleh kerahang. Dengan menggunakan sepucuk pistol, Noi pun lantas mencoba menembaknya, namun Pan berhasil melarikan diri. Menyadari putrinya dalam bahaya, Noi segera menyuruhnya agar bergegas untuk meninggalkan lokasi. Hingga tak lama kerahang kembali menampakkan diri yang kali ini merayap pada bagian atap sehingga... Dengan cepat, Claude membawa Sao lari ke dalam hutan. Mereka kembali dihadang oleh kerahang sehingga Sao perlahan mulai memperlihatkan sisi gelap dalam dirinya. Namun bersamaan dengan itu, datang Noi yang berhasil menembaknya dan segera meminta mereka agar masuk ke dalam mobil. Dalam pelariannya itu, Noi meminta Claude agar membawa Sao jauh dari tempat ini. Ia berencana akan memancing sosok tersebut menuju ke arah berlawanan dengan cara melukai tangan putrinya, menggunakan sedikit darahnya itu demi keberhasilan rencana ini. Setelah cukup jauh meninggalkan putrinya, Noi segera meluncurkan satu tembakan untuk memancing sosok itu. Ia secara perlahan terus menyusuri hutan demi bisa menemukannya yang tiba-tiba... Sementara itu, Sao yang saat ini bersama Claude kembali merasakan sakit akan bertransformasi. Ia tidak sanggup lagi melanjutkan pelarian sehingga Krasue dalam dirinya pun mulai keluar dari dalam tubuhnya. Krasue langsung pergi ke arah berlawanan hingga bertemu dengan Noi yang ternyata selamat dari kerahang barusan. Pada detik ini, Sao yang masih memiliki kesadaran merasa bersyukur karena melihat ayahnya baik-baik saja. Hingga tanpa diduga, kerahang kembali datang dan menghabisi Noi dari belakang. Tak terima akan hal itu, Sao yang berbalut emosi pun berniat akan membalaskan dendamnya sehingga pertarungan edan-edanan pun tak terelakkan lagi. Karena kerahang memiliki tubuh layaknya manusia, dirinya dapat mendominasi pertarungan melawan Krasue yang hanya bermodalkan tentakel, di mana Claude yang ingin membantu Sao sama sekali bukan masalah besar bagi dirinya, sehingga memutuskan akan mengakhiri pertarungan dengan menghancurkan jantung Krasue, tetapi... Dan ya, Claude menghisap sebagian racun kerahang ke dalam tubuhnya. Ia benar-benar sudah tak peduli lagi jika harus mati di tempat ini. Memanfaatkan kelengahannya, Sao pun menggunakan tentakelnya untuk menusuk bagian leher kerahang hingga maut saat itu juga.
Dengan sisa tenaga yang dimilikinya, Cloud segera membawa Sao untuk dikembalikan pada tubuhnya. Ia berhasil menyelamatkannya tepat waktu, namun naas nyawanya sendiri tidak terselamatkan akibat racun kerahang yang dihisapnya barusan. Tamat ending yang sangat mengsawadikapkan. Noi, lei.